Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita ya, kita berdoa dulu ya. Tolong disiapkan mewakili. Syukur. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Ya, lanjut berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Daniel Rajuansyah, Ya, Bu. Febrian Gunawan. Yang besar nak ya suaranya ya. Makfirah Ramadhani, M. Wayu Al-Zikra, Nova Aryanda Rahayu, Rizky Ramadhani, Randy Jayana, Siti Amelia Putri, Supi Maulida, Wira Zahara, Wira Yuda, Najwa. Berarti hari ini datang semua enggak ya? Sehat semua ini? Bagaimana keadaan hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Coba sekali lagi. Bagaimana keadaan anak ibu hari ini yang semangat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Berarti sehat semua ya? Ayo sekarang kita kayak mana biasanya kita mengucapkan jargon ya sama-sama ya. I love you biologi. Ayo 1, 2, 3. I love you biologi. Sekali lagi, Anda lagi yang semangat. I love you biologi. Hari ini sebelum kita memulai mata pelajaran kita, Ibu mau kaitkan dengan pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajarnya masalah apa? Masalah gaya dan gerak kan Pak kemarin. Ini udah masuk Pak sekarang. Pak sekarang adalah klasifikasi makhluk hidup. Udah paham semua kan? Kemarin? Udah. Hari ini berarti kita melanjutkan dengan klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu klasifikasi? Ada yang tahu apa itu klasifikasi? Klasifikasi
klasifikasi yaitu satu orang baca Bahasa Latin yaitu yang besar suaranya. klasifikasi berasal dari bahasa Latin yaitu klasis yang artinya mengelompokkan benda yang sama serta memisahkan benda yang tidak sama. Berarti klasifikasi yaitu pengelompokan yaitu pengelompokan benda yang sama dan memisahkan benda yang tidak sama. Itu artinya yaitu klasifikasi. Dari bahasa mana ya? Dari bahasa Latin yaitu klasik. Coba ibu tanya lagi ya sama si Nova. Nova, apa itu pengertian klasifikasi? Klasifikasi adalah bahasa yang berasal dari bahasa Latin yaitu klasis yang artinya pengelompokan benda yang sama serta memisahkan benda yang tidak sama. Iya. Supi pengelompokan apa? Pengelompokan Benda yang sama. yang besar suaranya, nggak dengar kawan. Pengelompokan benda Yang sama dan dan serta memisahkan benda yang tidak sama. iya, dan memisahkan benda yang tidak sama, itu arti klasifikasi. Sekarang yaitu tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membedakan makhluk hidup dan benda tidak hidup. Di bawahnya manusia, hewan dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Adanya ciri kehidupan adalah bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, bergerak, terhadap rangsangan. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri berikut seperti mobil, motor, sepeda, pensil, dan papan tulis. Tidak bernapas, tidak bergerak, tidak peka terhadap rangsangan, tidak memerlukan makan atau nutrisi. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang memiliki ciri-cirinya. Sedangkan seperti sepeda, mobil, dan pensil tidak memiliki ciri-ciri tersebut, berarti dia adalah benda mati. Udah mengerti sampai situ? Sudah. Sekarang pertanyaan juga ini, apakah ciri-ciri makhluk hidup itu, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Bernafas, Ya, yang membesar suaranya, ciri-ciri makhluk hidup. bernafas dan tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, bergerak, pakai, dekat terhadap rangsang. Udah? Sudah, itu berarti sekarang kita lihat videonya ya. Sekarang kita lihat apa itu pengertian dari bernafas. Sebelum ini kita lihat video dulu ya. Sebelum ini kita lihat video dulu. Anak-anak ibu ya, tolong diamati video tersebut ya.
amati video tersebut. Coba lihat apa yang diperlukan itu kupu-kupu. Bergerak apa dia? Enggak. Coba diamati nak ya. Apa bergerak dia apa tidak? Diamati videonya. Bergerak apa dia, memerlukan makanan apa tidak. Apakah kupu-kupu tersebut makhluk hidup, bergerak, apakah, coba diamati. Randy, coba diamati videonya Randy. Nanti jangan tidak tahu. Sudah ya? Sudah habis melihat videonya, berarti sudah mengamati ya. Nanti waktu ditanya nanti, apa yang kalian amati dari video tersebut? Bagaimana itu apa? Binatang apa itu? Bergerak enggak dia nak? Memerlukan makan enggak dia? Bernafas enggak dia? Kalau tidak bernafas? Bakalan mati. Berarti dia benda mati apa makhluk hidup? Makhluk hidup. Jadi dari ciri-ciri tersebut, berarti kupu-kupu adalah makhluk hidup. Sekarang ibu mau jelaskan ya, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Manusia dan hewan membutuhkan udara untuk mengandung oksigen untuk bernafas. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan stomata yang ada pada daun. Sekarang ibu tanya, manusia perlu bernafas enggak? Perlu. Seandainya dalam 5 menit enggak bernafas, dia bakalan apa ya? Bakalan mati atau bakalan susah ya. Udah itu, manusia bernafas melalui apa? Hidung. Melalui hidung. Yang dikeluarkan melalui mulut. Yang dihirup apa nak? Udara, yaitu
yang kita hirup, yang dikeluarkan yaitu CO2, karbon dioksida. Sekarang yaitu sudah bernafas, kita lanjutkan dengan bergerak, makan dan minum. Manusia dan hewan bergerak menggunakan tangan dan kaki. Iya, manusia dan hewan menggunakan tangan dan kaki, alat geraknya. Sedangkan tumbuhan dengan apa? Sedangkan tumbuhan dengan ditiup oleh angin. Tumbuhan ditiup oleh angin, bergerak enggak? Bergerak. Kalau manusia dengan tangan dan kaki. Sekarang kita lanjutkan dengan makan dan minum atau dengan memerlukan nutrisi. Makan dan minum dibutuhkan manusia dan hewan untuk mempertahankan hidup. Begitu pula dengan tumbuhan. Ia membutuhkan air agar bisa tumbuh besar. Bukan cuma manusia dan hewan ya yang memerlukan makanan dan minuman. Tumbuhan juga memerlukan energi seperti matahari dan air. Sekarang tumbuh dan berkembang. Pernahkah kalian mengamati tumbuhan yang tadinya kecil jika dirawat akan tumbuh besar dan tinggi. Dan semakin dirawat dia semakin besar. Atau kamu pernah mengamati tinggi badan atau berat badanmu semakin hari semakin bertambah, atau berat badan adik atau tinggi badan adik, pernah kalian amati dalam kehidupan sehari-hari? Kalau makin hari makin tinggi, makin besar. Hal ini menunjukkan kalau makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya ya, pertumbuhan dan perkembangan, yaitu kalau perkembangan makin hari makin membesar. Kalau tumbuh dari kecil, dari bayi menjadi balita, menjadi anak-anak, sudah itu sebesar kalian menjadi apa? Remaja, baru dewasa. Itu adalah tumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan begitu juga, dari kecil semakin dipelihara semakin membesar. Peka terhadap rangsangan, cicak akan memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Puteri malu akan layu ketika disentuh. Hal ini menunjukkan jika makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Pernah lihat pohon puteri malu? Pohon apa bunga ya? Bunga puteri malu. Kalau kita sentuh, dia tertutup enggak? Udah itu terbuka lagi kan? Berarti dia peka terhadap rangsangan. Berarti tumbuhan puteri malu adalah makhluk hidup. Cicak memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Itu adalah seekor cicak. Kalau pada manusia, seandainya kamu ibu cubit, sakit enggak? Sakit, berarti dia peka terhadap rangsangan. Berarti dia makhluk hidup. Ini meja kita patahkan kakinya, enggak ada sebelah, bagaimana? Sakit enggak dia? Teriak enggak dia? Perlu makan enggak dia? Enggak, berarti dia makhluk hidup apa bukan ya? Bukan. Ini lagi berkembang biak.
dengan Bertelur. kok dengan tumbuhan dengan bertelur. Coba deh simak itu, Wira. Kalau tumbuhan dengan apa? Kalau tumbuhan yaitu dengan makin sebanyak bijinya makin banyak bunganya. Membutuhkan tempat tinggal, manusia membutuhkan rumah, hewan membutuhkan hutan, ikan membutuhkan air. Hal ini menunjukkan jika makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal. Iya, makhluk hidup memerlukan tempat tinggal. Ya. Supi, iya kamu membutuhkan rumah. Ya. Iya. Gimana kamu Siti, membutuhkan rumah? Iya, berarti kita memerlukan tempat tinggal. Jangankan kita, hewan pun seburuk-buruknya tempat tinggalnya dia membutuhkan tempat tinggal. Senyaman-nyamannya tempat tinggal orang lain lebih nyaman tempat tinggal kita. Udah ya, Ibu lanjutkan ya. Udah, coba kita amati lagi. Allah Muhammad. Coba ya, kita amati lagi. Ini apa? Mainan. Ini mainan kaktus. Ini apa? Kaktus. Ini pohon kaktus. Mainan kaktus dengan pohon kaktus tetap ada bedanya ya. Kita lihat sama-sama. Coba tolong diamati perbedaannya. Kenapa? Siap ini nanti kita ada Ibu bagikan kelompok, oke? Oke anak-anak Ibu. Diamati ya sekarang ya. Ini adalah mainan kaktus dan ini adalah kaktus. Menurut kalian dua-dua ini, yang manakah makhluk hidup, yang manakah bukan makhluk hidup? Pohon kaktus makhluk hidup, mainan kaktus bukan makhluk hidup. Yang mana pohon kaktus dan yang mana mainan kaktus? Coba tolong ditunjukkan satu orang Wira. Ini pohon Ke kaktus. sini. Diri. Ini pohon kaktus. Ini mainan kaktus. Iya, berarti udah tahu ya. Ini mainan kaktus dan ini tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus ini dia memerlukan air nggak nak? Perlu. Ini memerlukan cahaya nggak? Perlu. Iya. Sedangkan ini bagaimanakah ini dengan mainan kaktus? Kalau untuk dia bergoyang, dia memerlukan apa? Baterai. Untuk dia ngomong, dia memerlukan apa? Baterai. Berarti dia makhluk hidup juga ya? Enggak. Dia mati, dia nggak bernafas. Oh, dia nggak bernafas. Berarti dia energi dia tadi dari mana? Baterai. Dari baterai. Berarti ini bukan makhluk hidup. Kan bergerak tadi. Kan dia ini bergerak ini. Dia nggak berkembang. Dia nggak bernafas. Berarti dia bukan makhluk hidup. Berarti energi dia bergerak tadi dari mana ya? Dari baterai. Kalau ini iya nih, benar nih. Ini makhluk hidup. Benar. Ya. Ya. Bisa berkembang nggak ya? Bisa. Iya, dia memerlukan air. Ya. Kalau tidak kita kasih air, bagaimana? Mati. Mati. Berarti dia adalah makhluk hidup. Berarti kalian sudah tahu ya, Ya. yang mana makhluk hidup dan yang mana bukan makhluk hidup. Hidup. Yang bukan makhluk hidup. Ya. Nah, udah dengan masalah ini tadi, Ibu sudah menjelaskan panjang lebarnya masalah klasifikasi makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan pengelompokan makhluk hidup. Apakah kalian sudah mengerti semua? Hah? Apakah sudah mengerti semua? Sudah. Beneran nih sudah? Benar. Oke. Oke. Kalau iya sudah, berarti kita
malam ibu udah di grup, udah WA kalian untuk duduk di kelompok masing-masing kan? Ya. Duduk di kelompok masing-masing kan? Ya. Belum. Sekarang silakan duduk kelompok A yang mana kawannya, kelompok B yang mana, kelompok C yang mana. Silakan pilih kawan masing-masing. Duduknya ya rapi, jangan ribut. Kelompoknya yang mana? Oke, udah semua duduknya di kelompok masing-masing. Sekarang ibu kasih RKPD ya. Ibu dulu, sekarang ibu kasih kelompok dulu. Yang mana ini kelompok A? Kelompok A. Kelompok B? Silakan Opa. Kelompok C nak. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C ya. Nah, ini adalah LKPD ya. Di tangan ibu adalah LKPD. Sebelum ibu membagikan, ibu menjelaskan dulu bagaimana cara mengisi LKPD. Ya, apa saja yang ditanya di sini. Di sini adalah lembar kerja peserta didik, yaitu singkatannya yaitu LKPD. Yang pertama, buat nama kelompok. Ada nama kelompok masing-masing? Ya. Udah itu buat nama pesertanya, nama di kelompok tersebut siapa saja. Yang ketiga, kelas. Kelas berapa kalian? Yaitu semester berapa. Udah itu nama sekolah kita. Apa nama sekolah kita? SMP 5 Negeri 5 Batu. Ayo, yang semangat. Materi sekarang yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan tidak hidup. Tabel yang kita amati di sini ada tabel. Tabel di sini kalian nanti membuat tanda centang dan tanda kali. Dengar ibu ya, ya bagus. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu ciri-ciri benda pada tabel di bawah ini. Berilah tanda centang pada kolom sesuai dengan ciri-cirinya dan berilah tanda kali yang tidak sesuai dengan ciri-cirinya. Nama benda di sini ada 7, yaitu tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter, tumbuhan, orangutan, dan burung. Contohnya ya, ibu kasih tas. Dan di sini ada ciri-cirinya: bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan. Contohnya yaitu tas. Tas bergerak enggak? Enggak, berarti tanda kali ataupun tanda silang. Yaitu tumbuh dan berkembang enggak tasnya? Bernafas enggak? Berkembang biak enggak? Memerlukan nutrisi makanan enggak? Peka terhadap rangsangan? Tidak. Berarti tanda apa ya kita buat? Tanda silang. Ini ada lagi burung.
kamu, adakah benda-benda yang mempunyai ciri-ciri yang sama? Nanti ya. Yang kedua, tulislah kesimpulan dari hasil pengamatan kalian tadi. Kalian sudah melihat PPT ataupun gambar video tadi dan sudah melihat gambar yaitu mainan kaktus yang ibu kasih nampak tadi dan pohon kaktus. Kalian sudah mengamati kan? Berarti kalian harus isi di sini, tulislah kesimpulan dari hasil pengamatan kalian tersebut. Sudah ya? Sudah mengerti semua masalah SKPD? Sudah. Sekarang ibu bagi ya. Tolong dikerjakan semua kelompok ya. Dan ini perkelompokan, ini perkelompok. Dengar ibu dulu. Di sini ada penilaiannya yaitu penilaian individu ataupun penilaian sendiri dan ada penilaian perkelompok. Ya. Misalnya kalau sendiri, disiplin nggak dia, jujur nggak dia, tanggung jawab nggak. Berkelompok juga begitu ya. Ibu lihat aktif nggak kelompoknya. Aktif. Kita lihat dulu nanti ibu yang menilainya. Sekarang silakan bekerja. Masing-masing kelompok silakan bekerja. Oh iya, ibu lupa membagikan buku cetak ya. Ibu lupa tadi ya, maaf ya, membagikan buku cetak. Kalau apa? Penggaris? Oh, nggak ada penggaris, nggak apa-apa. Tulis saja. Sudah, coba ibu lihat.
ya. Dikerjakan terus ya. Ibu tidak lupa dengan penilaian ibu ya. Penilaian terhadap kelompok dan penilaian pribadi ataupun individu. Ibu nampak nanti mana kelompok yang aktif, yang tidak aktif, yang bekerja sama, yang tidak disiplin pun nampak. Kalau belum siap silakan dikerjakan ya. Habis ini kita presentasi. Kalau udah siap. Bagaimana, udah siap semua? Udah? Kelompok B udah siap, kelompok C bagaimana, udah siap nak? Dan kelompok A? Udah. Kalau sudah berarti kita bisa mempresentasikan ya. Kelompok yang mana dulu yang maju? Kelompok A, Bu. Kelompok A. Oke, silakan. Apa di sini nanti roh? Kelompoknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kenalkan, nama saya Zahara. Nama saya Masira Ramadhani. Nama saya Emohio Al-Fikra. Nama saya Rizky Ramadhani. Tas tidak bergerak, tas tidak bergerak dan tidak tumbuh dan berkembang, tas tidak bernapas, tas tidak berkembang biak, tas tidak memerlukan nutrisi, tas tidak peka terhadap rangsangan, ban mobil tidak bergerak dan tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernapas dan tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi dan tidak peka terhadap rangsangan. Bola tidak bergerak dan tidak tumbuh dan berkembang dan tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi dan tidak peka terhadap rangsangan. Pesawat helikopter tidak bergerak dan tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernapas, tidak berkembang biak dan tidak memerlukan nutrisi dan tidak peka terhadap rangsangan. Tumbuhan bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan. Orang hutan bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan.
ingin bertanya. Kami dari kelompok C ingin bertanya. Apa yang terjadi jika tidak ada sistem klasifikasi makhluk hidup? Jika tidak ada klasifikasi makhluk hidup, maka kita akan susah untuk mengenali makhluk hidup dan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang sangat banyak. Bagaimana jawabannya? Coba. Bagaimana jawaban dari kelompok A, benarkah? Benar? Setuju dengan jawaban kelompok A? Tadi dari hasil presentasi orang ini, yaitu kelompok A, ada nggak jawabannya yang salah? Sudah semua? Kalau sudah semua, berarti boleh diakhiri mempresentasikan hasil kelompoknya. Kami ingin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ayo, kelompok siapa lagi yang ingin maju? Ya, kelompok B ingin maju. Diri yang bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, nama saya Nova. Saya Mira. Yang besar. Saya Randy. Kami ingin mempresentasikan lembar jawaban kami. Ciri-ciri benda: tas tidak bergerak, tas tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, tidak peka terhadap rangsangan. Ban mobil tidak bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, dan tidak peka terhadap rangsangan. Bola tidak bergerak, bola tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, tidak peka terhadap rangsangan. Pesawat helikopter tidak bergerak, tidak tumbuh dan tidak berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, dan tidak peka terhadap rangsangan. Tumbuhan bergerak, tumbuhan perlu tumbuh dan berkembang, perlu bernafas, berkembang biak. Dengar semua ya jawaban mereka. Dan perlu peka terhadap rangsangan. Orang hutan bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, dan memerlukan nutrisi, juga peka terhadap rangsangan. Burung juga bergerak, tumbuh dan berkembang, juga bernafas, berkembang biak, dan memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsangan. Adakah benda-benda yang mempunyai ciri-ciri yang sama? Ada, seperti tumbuhan, orang hutan, dan burung memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang sama. Kesimpulan dari hasil pengamatan kami, tas, ban mobil, bola, dan pesawat helikopter adalah benda mati karena ia tidak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Tetapi tumbuhan, orang hutan, dan burung adalah makhluk hidup karena ia memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Dari hasil presentasi kami, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ada. Kami kelompok A ingin bertanya ya. Kami dari kelompok A. Kami ingin bertanya. Yang besar suaranya Zahara. Kami dari kelompok A ingin bertanya. Dari hasil pengamatan kami di lingkungan sekitar sekolah kita, lebih banyak manakah makhluk hidup dan benda mati? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Menurut kami, lebih banyak benda mati daripada makhluk hidup. Benda matinya ya seperti lemari, kursi, papan tulis, dan meja. Dan makhluk hidupnya cuma dua, yaitu tumbuhan dan manusia. Dari hasil pengamatan kami, apakah jelas? Jelas. Apakah ada yang bertanya lagi? Ayo, apa ada yang ingin bertanya lagi? Dari hasil presentasi orang ini, kesimpulan orang ini, dan jawaban orang ini tadi, apa benar jawabannya? Benar.
di luar, di lingkungan sekolah kita, itu di dalam kelas kita. Kalau di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita, apa aja benda matinya? Yang besar suaranya batu. Apalagi ada itu enggak? Ada parkir enggak? Ada. Di parkir itu apa saja? Ada motor. Ada motor, ada Honda. Motor dan Honda itu makhluk hidup bukan? Bukan. Motor dan Honda kan sama. Motor, mobil, iya kan? Mobil makhluk hidup apa bukan? Bukan. Tapi dia bisa bergerak. karena dia tidak bernafas, tidak berkembang. Tapi dia bisa bergerak, nah. Karena ada mesin. Karena ada mesin. Dan dikendarai oleh apa? Oleh manusia. Dikendarai oleh manusia. Butuh makan nggak dia tuh? Enggak. Enggak. Oke, Mbak Kim, udah betul ya jawabannya? Betul. Udah. Silakan boleh duduk. Ya, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada satu kelompok lagi ya yang belum maju ya. Arti kelompok satu lagi berarti adalah kelompok C. Kelompok C silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Siti. Nama saya Nashwa. Ya. Presentasi kami akan dibacakan oleh Siti. Nah, dibacakan oleh Ciri-ciri benda. yang besar Supi ya suaranya ya. Biar kawan-kawannya mendengar semua. Ciri-ciri benda: tas, tidak bergerak, tak tumbuh dan berkembang, tak bernafas, tak berkembang biak, tak Merah. melakukan nutrisi, tak peka terhadap rangsangan. Ban mobil, tak bergerak, tak tumbuh dan berkembang, tak bernafas, tak berkembang biak, tak memerlukan nutrisi, tak peka terhadap rangsangan. Bola, tak bergerak, tak tumbuh dan berkembang, tak bernafas, tak Yang besar berkembang Supi biak, suaranya biar didengar sama tak kawan-kawannya. memerlukan nutrisi, tak peka terhadap rangsangan. Pesawat helikopter, tak bergerak, tak tumbuh dan berkembang, tak bernafas, tak berkembang biak, tak memerlukan nutrisi, tak peka terhadap rangsangan. Tumbuhan bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan. Orang hutan bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan. Orang burung bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan. Dari hasil pengamatanmu, adakah benda-benda yang mempunyai ciri-ciri yang sama? Ada, karena memiliki ciri-cirinya masing-masing. Yang besar Supi ya. Tulislah kesimpulan dari hasil pengamatan pada buku tugas. Makhluk hidup memiliki 6 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, dan instabilitas. Dan juga makhluk hidup yang tak hidup seperti tas, ban, mobil, meja, dan bola. Kita bisa mempelajari seperti dari ciri-ciri tersebut. Dari hasil pengamatan kami, adakah ingin bertanya? Dari hasil kerja mereka, apa ada yang bertanya? Tidak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silakan duduk anak ibu. Sudah semua ya, berarti semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya dan sudah
menjawab semua pertanyaan dari kawan-kawan, Ya. dari kawan-kawannya. Bagaimana? Masih semangat? Sip. Tetap semangat ya. Ya. Nanti habis ini kita akan kuis. Ayo, bagaimana kita mau semangat? Kita ulang yang tadi ya, LSU biologi. 1, 2, 3. I love you, biologi. Oke. Vira yang besar suaranya. Sekali lagi kita ulang. I love you, biologi. Iya, mantap anak ibu ya. Dari hasil kalian tadi, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, dan benda mati. Berarti kalian sudah tahu yang mana ciri-ciri makhluk hidup, yang mana benda mati. Sebelum kita ini kan masih ada ini, kalian udah mempresentasikan, udah belajar kelompok. Sekarang ibu akan ambil ya hasil kerja kelompok kalian, dan kita akan melanjutkan dengan kuis. Oke? Nah, ibu ambil dulu hasil kerja kelompok A, kelompok B, dan kelompok J. Dari hasil RKPD kalian tadi, kita akan apa? Sebelum kita mengakhiri, berarti kita akan mengambil kesimpulan dari hasil kerja kalian tadi. Dari hasil kerja kalian tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Apa saja kesimpulan dari materi hari ini? Materi hari ini kesimpulannya adalah apa? Hidup diadai dengan bernafas, tumbuh. Ayo sama-sama apa? Hidup diadai dengan bernafas, tumbuh dan berkembang, bergerak, berkembang, menyusun nutrisi, pekat terhadap pasangan. Sedangkan benda tak hidup tidak memerlukan nafas, tidak bergerak sendiri, tidak memerlukan nutrisi, tidak dapat mendeteksi atau mengadakan dan tidak menanggapi rangsangan. Iya, itu adalah kesimpulan. Ibu mau satu orang, kalian berarti semua dari hasil RKPD kalian tadi, kalian sudah membuat kesimpulan kan? Jadi ibu mau satu orang yang baca kesimpulan. Yang baca kesimpulan satu orang, Nova, dibaca kesimpulan, jangan rame-rame. Coba semua. Ya. Benda hidup ditandai dengan bernafas, tumbuh dan berkembang, bergerak, berkembang biak, memerlukan nutrisi, Yang dan besar pekat suaranya, terhadap Pak. pasangan. Sedangkan benda tak hidup tidak memerlukan bernafas, tidak bergerak sendiri, tidak memerlukan nutrisi, tidak melakukan reproduksi atau berkembang biak, dan tidak menanggapi rangsangan. Iya, berarti kesimpulannya adalah udah betul ya. Kalian udah betul menjawab kesimpulannya tadi. Kesimpulannya adalah bahwasanya makhluk hidup ada 3, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang 3 itu memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama yaitu bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, biak, memerlukan nutrisi. Sedangkan benda mati tidak memerlukan itu semua. Udah ya, berarti ini sudah. Kita sudah mengambil kesimpulan, RKPD-nya sudah. Sekarang kita ada tugas individu ini. Tugas individu. Ada tugas individu ya. Tugas individu itu
Tugas individu yaitu pilihan ganda. Ini ada pilihan ganda. Kalian tulis soal dan pilih antara satu. Misalnya betul A, jawabannya A. Apa itu A? Misalnya di sini A. Berkembang biak, tulis nomor 1 soalnya udah itu tulis A. Yang mana yang betul ya? Dia itu nomor 2 begitu juga. Yang mana betul itu ditulis. Tulis soal dan jawabannya. Ini opa. Di buku masing-masing ya buat nama dan nama kelas. Nama dan kelas. Silakan nak, silakan bekerja. Tulis di buku masing-masing ya. Oh, jangan berdiskusi ya. Ya, boleh di kertas satu lembar. Ya. Ini ada yang bertanya nak, kelompok ini? Enggak. Oke. Mana bukunya dikeluarkan Febri? Mana tas kamu Febri? Silakan ya, tulis ya, itu ibu nilai, itu kuis, itu dengan penilaian individu sendiri-sendiri ya. Jangan asal-asal nak ya jawabannya ya. Dibaca. Apa? Nomor 1 tadi. Kalau kita kayak gini jawabannya. Dibaca dulu, dibaca. Jangan asal dibaca dulu ya.
dibaca hati-hati ya, jangan ada yang nyontek. Buku batasnya ada bawa? Ya.
Ada waktunya 5 menit lagi ya, disiapkan terus ya. Ya, Bu. Waktunya 5 menit lagi untuk isi itu, kuis itu, pilihan ganda. Habis ini biar kita pulang ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Rezeki itu masih banyak Ki ya. Rezeki masih banyak yang belum. Nanti nggak siap kalau main-main. Banyak ngomong. Udah siap Rezeki? Kawannya kayaknya udah siap semua ya? Ya. Tinggal Rezeki ya? Ya. Cepat Rezeki. Ya, Bu. Bu. Cepat ya, ini nanti siap nggak siap langsung dikumpulkan ya.
Oh ya. Sekarang Ibu ingin tanya sama kalian. Ini kita refleksi ya, tenang, santai, kita udah tugas, udah semua, udah LKPD. Sekarang Ibu mau tanya sama kalian ini. Ini refleksi ya, masalah perasaan kalian hari ini. Santai aja. Bagaimana perasaan anak Ibu hari ini dalam kegiatan pembelajaran? Senangkah kalian hari ini? Senang. Apa ada kesulitan hari ini dalam pembelajarannya? Tidak. Sebelum kita mengakhiri, tidak ada kesulitan kan dalam pembelajaran materi klasifikasi makhluk hidup? Tidak. Cuma mengelompokkan kan yang mana makhluk hidup dan mana bukan makhluk hidup, yang mana ciri makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Ya, Bu. Udah ya? Udah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengkaitkan dengan pelajaran minggu depan, hari Rabu depan. Kalau ini adalah klasifikasi makhluk hidup, kita membedakan makhluk hidup dan tidak hidup, Daniel, dan ciri-ciri makhluk hidup kalian sudah tahu. Dan minggu depan kita akan mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup. Hari apa lagi nak kita masuk nak? Rabu. Hari Rabu ya. Udah, sebelum Ibu akhiri dengan penutup dengan assalamualaikum, baca doa dulu disiapkan oleh ketua kelas. Cukup. Bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.